Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Desita Raken Desita volume 9 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari kemunculan Terakel yang membuat Kiara pucat. Bahkan Sisu tidak menyangka Terakel akan sekuat ini. Terlebih lagi, Terakel tidak terlihat seperti manusia, melainkan iblis itu sendiri. Mungkin skill kanibalismenya berhubungan dengan semua ini. Perkembangannya singkat itu benar-benar menakutkan. Jadi, Terakel memiliki skill kanibal yang memungkinkan dirinya bertambah kuat setelah memakan iblis. Bahkan Terakel mengabaikan intimidasi Uslar. Uslar bertanya, "Apa kau iblis? Tapi aku tidak pernah melihat iblis yang sepertimu." Sebelum dijawab, Uslar menambahkan, "Jadi begitu, kau memiliki gelar perang gila. Pantas kau bisa sekuat itu." Terakel tertawa dan berterima kasih karena dirinya dipuji. Bahkan, tawanya saja sanggup mengeluarkan awan hitam kebencian yang benar-benar menakutkan. Bagi Sisu, ini akan sangat gawat. Skill anti-iblis tidak akan berguna kepadanya. Terlebih lagi, hanya menunggu hitungan menit untuk Uslar hilang kendali. Sisu berencana melarikan diri dari sini secepat mungkin. Tapi masalahnya, bagaimana caranya? Sihir dimensi menolak diaktifkan. Kemudian, Terakel mengalihkan pandangannya ke arah Fran dan berkata, Hei kamu bocil dari Bulbala. Lalu bagaimana kabar anjing kecilmu yang sudah menggigitku? Pasti dia sedang bersembunyi." Namun untungnya, Terakel tidak tertarik kepada Fran dan menatap Uslar kembali dan ingin 1 lawan 1 dengan pengguna pedang dewa. Terlebih lagi, mereka berdua sangat mirip, sama-sama petarung gila. Tidak peduli mana kawan mana lawan. Tak lama kemudian, aura membunuh mereka berdua saling bentrok. Bahkan, aura mereka berdua sanggup membuat Gwendarta jatuh berlutut. Hal yang sama juga terjadi kepada Kuina dan Mianao. Mereka mundur dengan wajah pucat hingga menabrak dinding. Dan pada saat itu juga, serangan pertama dilancarkan dengan bentrokan antara pedang iblis dan pedang dewa yang disertai gelombang kejut yang sangat dahsyat. Puing-puing tanah berterbangan, asap debu menutupi pertempuran. Uslar adalah pendekar pedang yang lebih baik dari Terakel. Setiap 1 kali 5 kali serangan tepat sasaran. Bahkan, pedang dewa cukup efektif untuk iblis. Setiap kali serangan Uslar itu mengurangi aura iblis Terakel. Meski demikian, bagi Kiara dan Uslar sendiri, ini adalah hal yang sangat buruk. Sisu melihat tanduk Uslar mulai berubah warna menjadi merah, dan itu adalah tanda Ok gila akan muncul. Dan ini sudah terlambat untuk menghentikannya. Kita semua akan tewas di tangan Uslar. Semua frustasi. Kemudian, Kiara meminta Aquina untuk mencoba kembali membuka gerbang dengan peran Maya dan Mianao membuat penghalang untuk melindungi Aquina agar tidak terhantam gelombang kejut pertempuran. Di pertempuran, Uslar membuat sebuah gerakan dengan mengangkat pedangnya ke atas, sehingga itu membuat Terakel membuang senyumnya. Uslar berteriak, "Pelesian kata kami." Setelah mengucapkan mantranya, sebuah gelombang cahaya ilahi meledak dari pedangnya dan menelan Uslar hingga membuat puing-puing tanah hancur. Debu-debu tersapu gelombang kejut, mana yang kuat membanjiri ruangan. Dan setelah cahaya itu menghilang, pedang Uslar berubah bentuk ke aslinya. Bahkan itu tidak bisa disebut lagi sebagai pedang. Saat Sisu mengidentifikasi, yang Sisu dapat hanya namanya saja, Land Sword Kaya, yang sebelumnya Cut Sword Kaya. Uslar menerjang Terakel dengan kecepatan tinggi hingga membuat Sisu sulit melacaknya. Namun, Terakel sanggup menyaingi kecepatannya. Dengan kata lain, mereka berdua benar-benar monster. Terakel melepas gelombang iblis yang sangat kuat di setiap tebasannya. Ruangan bergetar, menimbulkan kerusakan saat kedua pedang saling bentrok. Bahkan,
puing-puing tanah berterbangan dengan kecepatan tinggi, hingga sanggup membuat penghalang yang diciptakan. Fran dan yang lainnya hancur. Fran terluka, sementara Gwendarta tubuhnya dipenuhi lubang, karena melindungi semua orang yang berada di depan gerbang. Bagi Kiara, tidak ada pilihan lain selain membuat Uslar sadar kembali. Tapi, ini akan sangat sulit, dan nyawa kita lah taruhannya. Kita harus mengambil murka pedang itu. Sisu bertanya, Fran, bagaimana jika menggunakan keterampilan mencuri skill? Fran pun setuju dan menjelaskan rencananya kepada semuanya. Ya, walaupun mereka semua ragu, bagi Fran tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Fran dan Sisu pun memulainya, membuang rasa gugup dan fokus pada Uslar, menemukan sirkuit daftar keterampilannya. Dan saat itu juga, Sisu merasakan kekuatan yang tidak terlihat menarik sesuatu ke dalam diri Uslar. Saat Sisu mencurinya, Uslar berhenti bergerak dan mulai berteriak kesakitan. Bahkan Terakel pun berhenti menyerang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Uslar benar-benar diam dan kembali ke dirinya yang asli. Bentuk ogilannya telah menghilang. Namun pada saat itu juga, Sisu merasa sensasi yang sangat aneh. Dunia berubah menjadi merah dan mendapat tekanan bisikan bahwa iblis dan ok itu akan menyakiti Fran. Mereka harus mati bunuh mereka berdua. Dan pada saat itu juga, Sisu terlepas dari tangan Fran dan menyapu seluruh ruangan, lalu menembakkan cahaya ke arah Terakel. Melihat itu, seketika Fran shock dan pucat. Fran pun berlari mengejar Sisu sambil menangis. Semua orang pun yang melihat ini bingung, apa yang terjadi? Sisu terus mengamuk menyerang Terakel dengan beberapa sihir. Hal itu pun memaksa Terakel untuk menggunakan regenerasinya berkali-kali. Setelah itu, 3 lingkaran sihir agung muncul. 3 lingkaran sihir di langit, 3 lingkaran sihir di dinding, mengepung Terakel. Kemudian, sihir petir muncul dan terus-terusan menyambar Terakel. Sisu menambahkan serangan dengan menciptakan 1000 jarum dan menusuk Terakel hingga membuat salah satu tangan Terakel terputus. Merasa belum cukup, Sisu mengubah pitanya menjadi 1000 kawat baja untuk menangkap Terakel kemanapun dia berlari. Di saat Terakel tertangkap, dan pada saat itu juga Sisu mengucap mantra sihir. Pemotong langit diaktifkan. Alhasil, Sisu memotong semuanya yang ada di ruang ini hingga Terakel harus kehilangan setengah badannya. Kemudian, Guna berhasil menemukan jalan keluar. Mereka semua pun langsung bergegas keluar, namun tidak dengan Fran. Dia terdiam membeku dan bergumam, Sisu bukan dirinya lagi. Tanpa disadari, muncullah serigala Vanir yang mencoba menyerang Fran. Melihat itu, Sisu mencoba menolong Fran. Namun dengan tiba-tiba, Sisu tidak bisa bergerak dan hanya berteriak, Fran! Jadi, walaupun Sisu kehilangan kendali, tapi Sisu tetap ingat Fran adalah penggunanya. Sedangkan serigala Vanir, dia familiar Terakel. Vanir menembakkan cahaya ke arah Fran, sampai-sampai Kiara mengorbankan dirinya untuk melindungi Maya dari serangan Vanir saat mencoba membawa Fran pergi dari sini. Dan pada akhirnya, Kiara harus menghadapi Terakel dan Vanir. Sedangkan Sisu tergeletak di tanah dengan beberapa retakan di bilahnya dan terlihat sudah mati. Namun pada saat itu juga, Kiara menerima suara telepati yang membuatnya bertanya-tanya, siapa itu? Suara siapa itu? Sisu berkata, ini aku sebuah pedang yang berada di hadapanmu. Sontak Kiara terkejut. Nani? Senjata cerdas? Kiara bahagia dan tidak menyangka bahwa pedang legendaris benar adanya. Kemudian, Sisu meminta Kiara untuk menonaktifkan Blessing Thunderclap-nya. Jika tidak, Kiara akan kehabisan energi dan mati. Namun, Kiara sudah memahami situasi dirinya sendiri. Karena itu, Kiara akan mengorbankan dirinya. Setidaknya, bisa mengulur waktu sampai mereka keluar dari sini. Sedangkan Sisu sendiri juga hampir mati karena menggunakan pelepasan potensial. Bahkan, sudah tidak dapat beregenerasi lagi. Karena itu, Sisu meminta Kiara untuk menggunakan dirinya dan mati bersama walaupun Sisu tahu ini akan melukai hati Fran. Dan satu hal lagi, Sisu meminta Kiara untuk tidak mengalirkan mana kepadanya. Karena siapapun selain Fran akan mendapat kutukan dari Dewi Kekacauan jika menggunakan Sisu. Dengan itu, Kiara pun mengambil Sisu dari tanah. Tanpa basa-basi, Kiara mengubah dirinya menjadi petir hitam dan langsung melesat menyerang Terakel. Melihat itu,
Terakel terkejut dan langsung waspada dengan mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan. Namun, sangat mengejutkan. Ketika Kiara tepat berada di hadapan Terakel, Kiara menghilang dari hadapannya dan sudah berada di belakangnya. Sontak Terakel terkejut. Nani? Saat menoleh ke belakang, itu sudah terlambat. Kiara sudah melempar Sisu ke jalurnya. Menggunakan sisa kekuatannya, berharap bisa menciptakan 1000 jarum. Namun Sisu hanya bisa membuat 10 jarum. Alhasil, Sisu hanya dapat menyerang kaki kanan Terakel. Jarum yang menusuk itu membuat Terakel berteriak kesakitan dan memohon untuk dilepaskan. Namun, Sisu tidak mengizinkannya dan malah mencoba memperdalam tusukannya. Dan pada saat itu juga, tanpa disadari, dan kembali ke medan pertempuran karena mendengar teriakan Sisu. Memahami waktu sudah tidak mencukupi, Kiara akan menggunakan kartu trufnya. Walaupun kekuatan ini banyak menggunakan energi kehidupannya, Kiara pun mengentakkan kakinya. Petir hitam pun muncul dari pedangnya. Setelah mengucap cakar petir Dewa Hitam, Terakel merasakan bahaya dan dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan diri dari Sisu. Namun Kiara sudah memotong tangan kanannya. Berharap melancarkan serangan keduanya, Kiara terjatuh dan pingsan, kehabisan energi. Tapi berkat serangan Kiara, tangan Terakel tidak dapat beregenerasi. Hal ini pun membuatnya melarikan diri. Pran pun langsung berlari ke arah Kiara dan menyembuhkannya berkali-kali, namun pun gagal. Dan dengan itu, sang pahlawan agung kucing hitam Kiara kembali ke alam barja. Semuanya pun kembali menemui Kiara dan dipenuhi air mata. Dan pada saat itu juga, Sisu melihat wanita misterius berambut pirang mendekatinya, lalu bertanya kepada Pran, "Apakah kau pemilik pedang ini?" dan meminta untuk diizinkan menyentuh Sisu. Namun, Pran sangat ragu untuk mengiyakannya. Mea angkat bicara dan meminta Pran untuk percaya kepada Alista, seorang guardsmith. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.